Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, langsung itu saya sama istri ngenolin. Jadi keuntungannya 2010 tuh satu outlet udah puluhan juta. Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan, para ustadz yang ikut sama kita, mensubsidi gerakan dakwah, tahfiz dan lain sebagainya. Saya udah bilang sama kepala-kepala sekolah, mulai bayaran yang bulan besok, saya nggak mau dibayarnya bulanan. Darul Quran tidak mau dibayar bulanan. Jadi Pak Luki mulai bulan Oktober, bayarnya adalah sampai anak lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Seperti yang sudah saya katakan 2 hari yang lalu bahwa saya akan mempublikasikan biaya masuk ke Darul Quran Yusuf Mansur, teman-teman. Yang katanya di sebuah video, di salah satu video ketika diwawancarai, dia mengatakan bahwa omset dari warung Steak and Shake, di mana dia sudah bergabung di sana sejak tahun 2010, dia mengatakan dia menolkan omsetnya. Dia bersama istrinya di warung Steak and Shake menolkan omsetnya untuk mensupport pesantren-pesantren yang dia dirikan, teman-teman. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, langsung itu saya sama istri ngenolin. Jadi keuntungannya 2010 tuh satu outlet udah puluhan juta. Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan, para ustadz yang ikut sama kita, mensubsidi gerakan dakwah, tahfiz dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan melihat apakah kemudian pernyataan dari Yusuf Mansur itu benar adanya atau hanya sekedar omong kosong belaka. Sebuah channel YouTube memposting di bulan Februari 2024 dengan judul video biaya masuk pondok pesantren tahfiz Darul Quran tahun ajaran 2024-2025 Daku Pusat dan Cabang. Sebentar lagi kita akan menuju ke videonya, teman-teman. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan website resmi dari Daku mengenai biaya pendaftaran untuk masuk ke Daku ataupun SPP bulanan, yang menurut saya ini besar sekali, teman-teman. Nanti juga kita akan menyimak respon dari netizen setelah melihat biaya masuk dari Daku ini, teman-teman. Untuk lokasi pesantren di sini ada dibagi dua, pesantren pusat dan pesantren cabang. Saya akan bacakan contohnya saja, nanti teman-teman silakan simak sendiri. Ini untuk Sigor Putra atau Putri Darul Quran SD atau Sigor. Ini ada fee formulir 500.000, terus uang pangkal untuk tahun awal 30 juta, teman-teman. Dan SPP per bulan ya 4 juta. Terus yang cabang, saya ambil yang daftar paling atas saja ya. Untuk pesantren tahfiz Darul Quran Semarang, itu formulir fee itu ya, pas kita ngisi formulir kita harus bayar ya 350.000. Kemudian uang pangkal 17 juta dan SPP per bulan 1,9 juta. Ini angka yang luar biasa mahal, yang mana kata Yusuf Mansur ini Daku gratis. Yang bagian mana yang Daku gratis ini, teman-teman? Wali santri mana tadi, wali santri? Oke, pengen nggak dalam 2 tahun nih pesantren langsung bus jadi? Kalau pengen, saya udah bilang sama kepala-kepala sekolah, mulai bayaran yang bulan besok, saya nggak mau dibayarnya bulanan. Darul Quran tidak mau dibayar bulanan. Jadi Pak Luki mulai bulan Oktober, bayarnya adalah sampai anak lulus. Berarti kan apa? Oktober, November, Desember. Itu kan ya? 3 bulan. Kemudian tahun kedua 12 bulan. Berarti berapa? 15 bulan. Kemudian tahun ketiga 12 bulan. Berarti berapa? 20 berapa? 27 bulan kali berapa sebulan? Nah, kali 1 juta bayar di muka. Ya memang nggak mau tahu saya. Iya loh, menurut. Kapan lo bangunnya? Terus di sini ada juga calon santri wajib membayar DP uang pangkal di saat dinyatakan lulus tes masuk dengan ketentuan DP pesantren pusat 5 juta, DP pesantren cabang 2 juta. Uang pangkal dibayar di tahun pertama, sudah termasuk uang gedung, dana pengembangan seragam 4 setel, buku, asrama, kesehatan, kegiatan sewa ranjang dan lemari.
DP uang pangkal tidak dapat dikembalikan atau refund jika terjadi pembatalan oleh pihak santri atau keluarga. Pembayaran daftar uang dilakukan setiap kenaikan tahun ajaran baru. Saudara saya ada yang masuk bersekolah di pesantren yang itu lebih besar ya dari Daku, teman-teman. Pesantren itu lebih gede dari Daku, lebih besar dari Daku. Tapi biaya pendaftarannya dan SPP per bulannya tidak semahal ini. Jauh banget. Jauh sekali, teman-teman. Dan pesantren yang di mana adik saya bersekolah itu, saudara saya bersekolah itu namanya lebih terkenal, lebih besar lah. Sudah banyak ustadz besar jebolan dari sana, teman-teman. Tapi Daku ini saya tidak tahu ini seperti apa kok bisa semahal ini, teman-teman. Dan ini fasilitasnya cuma ini saja nih. Jadi uang pangkal tadi yang saya sebutkan tadi, ini kita balik lagi ya, kita balik lagi sebentar. Jadi uang pangkal yang disebutkan tadi, di mana di pesantren pusat disebutkan uang pangkalnya itu 30 juta. Yang mana ini masuk Darul Quran Tangerang, Cikarang, Bandung, itu semua uang pangkal 30 juta. Lalu yang di cabang-cabang ini itu ada yang 17 juta, 13 juta, 9 juta, sampai ada ini yang Tahfiz Darul Mansur itu ada 4.900.000. Ini uang pangkal tadi itu untuk fasilitas ini saja nih, yang nomor 2, poin nomor 2. Uang pangkal dibayar di tahun pertama sudah termasuk uang gedung, dana pengembangan, seragam 4 setel, buku, asrama, kesehatan, kegiatan, sewa ranjang, dan lemari. Ini sudah termasuk itu tuh, uang pangkal itu. Belum lagi nanti SPP per bulannya. Yang mana tadi saya sebutkan ada yang 4 juta per bulan. Luar biasa. Itu kalau 1 semester atau 1 tahun sekalipun kalau kita bayar, itu 1 tahun berarti sekitar 48 juta per tahun. Entah nanti berapa tahun sekolah di sana, teman-teman. Dan ini udah ngalah-ngalahin atau udah seperti bayar sekolah di universitas, teman-teman. Padahal ini di sini Dakunya ini yang SPP-nya ada yang paling rendah, ini sampai 2,7 per bulan. Itu baru setingkat SMP, SMA, teman-teman. Saya tidak tahu seperti apa model pendidikannya di sana. Untuk sekolah setingkat SMP, SMA, ini SPP per bulannya itu udah 2.700.000, teman-teman. Ini luar biasa, teman-teman. Mari kita simak video tadi, secuplikan saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini aku mau berbagi informasi. Ini ada info biaya biaya masuk untuk di pesantren Tahfiz Darul Quran, di mana salah satu pembinanya ada Ustadz Yusuf Mansur Bunda ya. Yang mau tahu berapa biaya masuk di sana di pesantren ini, kan pondoknya ada banyak tuh ya. Ada Sigor Putra, Putri Darul Quran, ada pesantren Tahfiznya yang di Tangerang, di Cikarang, di Bandung, di berbagai tempat ya. Ini aku dapat filenya dari akun resmi ya, insya Allah ini sudah valid gitu ya. Tetapi informasinya hanya ada yang di sini aja yang bisa aku share, karena aku juga nggak dapet info lainnya lagi gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran untuk ayah bunda yang berencana menyekolahkan anak-anak ya di pondok pesantren Tahfiz Darul Quran. Nah, di sini biaya yang disampaikan di sini ada fee formulir, ada uang pangkal ya, sama SPP per bulannya. Biasanya nanti kan ada lagi ada uang semester kayak gitu ya, untuk di semester selanjutnya. Nggak tahu udah masuk di uang pangkal atau belumnya, saya juga belum paham gitu ya. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi ada kontaknya nanti di bawah ya. Oke, kita lihat dulu untuk Sigor Putra Putri ya. Sigor itu Sigor Putra Putri Darul Quran. Ini untuk pesantren pusatnya ini ada di Tangerang sama Cikarang dan Bandung ya. Sigor, yang saya tahu Sigor putrinya ini di Tangerang, kalau putranya saya kurang paham. Ada fee formulirnya berapa? 500.000, uang pangkal tahun awal masuk 30 juta dan SPP per bulannya 4.050.000 ya. Nah, terus untuk pesantren Tahfiz Darul Quran Tangerang, ini mulai usia SMP, SMA. Ada fee formulirnya sama 500, uang pangkalnya 30 juta, SPP-nya lebih hemat 2.700.000 ya. Jadi 2.700.000 aja. Untuk pesantren Tahfiz Darul Quran Putri Cikarang ya. Putri ya, SMP SMA juga ini sama ya biayanya, di formulir uang pangkal sama SPP-nya sama ya. Ini kurang lebih sama ya dengan yang dijelaskan tadi. Silakan teman-teman nanti dilihat saja. Nanti juga saya akan tampilkan website resminya dari Daku mengenai tadi, dan itu saya cek langsung dari website resminya. Tadi screenshotan tadi yang saya bacakan itu dari website resmi Daku, teman-teman. Jadi kurang lebih kalau teman-teman mau menyekolahkan anaknya di Daku ya, biaya semesternya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya akan membacakan tanggapan dari netizen mengenai mahalnya biaya sekolah tersebut.
Dari Ali Rafsanjani 2731, gila uang pangkal 30 juta, lain SPP, jangan mau, masih banyak ponpes yang bermutu dan tidak mahal. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saudara saya bersekolah di pondok pesantren yang namanya itu jauh lebih besar daripada Daku, teman-teman, dan biayanya itu 2 kali lipat di bawah biaya yang sebutkan tadi gitu. Uang pangkalnya kalau saya tidak salah kemarin itu di tahun 2021 ya, saudara saya masuk itu 10 juta, teman-teman. Dan fasilitasnya sama gitu. Bahkan mereka tinggal di asrama. Itu tadi saya belum tahu itu apakah sudah termasuk sewa asrama atau bagaimana, itu kita tidak tahu, nggak ada penjelasan di situ, teman-teman. Bukannya pesantrennya dibangun dari duit batu bara jamaah Cibubur. Ya ini makanya ini kan sebenarnya membingungkan, teman-teman, bahwa Daku ini itu kenapa di gugatan Pak Zaini Mustafa sebagai turut tergugat dan di gugatan Ibu Ilis dia sebagai tergugat karena ada uang dari para investor itu entah berapa persen masuk untuk katanya untuk membiayai operasional Daku gitu. Tapi kok ini Daku ini sudah banyak menerima dana-dana dari luar, tapi kok biaya masuknya masih mahal gitu. Ketakutan saya dan dugaan terkuat saya bahwa jangan sampai Daku ini itu justru menjadi ladang sumur penghasilan Yusuf Mansur gitu. Ini kecurigaan kami, teman-teman. Ustadznya udah jelas bakal ketularan YM nanti, jebolan santrinya juga sama, nggak jauh seperti YM. Ini pondok yang selalu dimanfaatkan setan Mansur buat jamaah sedekah dengan alasan untuk pondok, untuk ini, untuk itu. Awas ketipu sama setan Mansur, benar kan? Maksudnya dulu-dulu, saya tidak tahu kalau sekarang ya, dulu-dulu itu Yusuf Mansur sering banget membawa pondok-pondok, untuk pondok, segala macam, untuk pondok. Tapi kok biaya masuk di Darul Quran ini masih mahal banget, teman-teman. Jadi, kemana duit-duit para orang-orang yang bersedekah ini, teman-teman? Bu, boleh minta nomor Ucup Mansur? Saya mau minta duit ibu saya dikembalikan. Pengurus Dakunya penipu. Wah, gila, ini gila. Udah malak sedekah, masih mahal juga ya? Ya. Halal semua nggak duitnya yang buat bangun ponpes ini? Ya, ada yang berkomentar bahwa ada selentingan kata-kata itu bangun gedungnya dari hasil sedekah, setelah beroperasional orang masuk ke situ masih harus bayar mahal juga. Ini luar biasa, teman. Ya Allah, kenapa kok dijadikan bisnis pesantren? Ini pesantren Kang Ucup ya? Ogah, kata dia. Bangun, nah ini, bangunnya minta sedekah dari orang, hasilnya dimakan sendiri. Preman berkedok agama. Padahal kan Yusuf Mansur sering banget tuh mengatakan itu. Dan bahkan ada yang tertangkap kamera, lagi-lagi saya ulang, teman-teman, bahwa di warung Stick and Stick dia sampai menolkan omsetnya, asetnya, ibaratnya penghasilan di warung Stick and Stick itu seluruhnya dia sedekahkan untuk operasional Darul Quran. Tapi kok ini masih berbayar, teman-teman. Ini yang terbaru ya, yang saya bacakan tadi yang terbaru ya. Untuk omset warung Stick and Stick itu udah sangat besar sekali. Bahkan pajaknya saja Yusuf Mansur pernah bilang itu 200 juta per hari. Kok Daku masih bayar untuk masuk Daku, kok bayarannya masih mahal banget, teman-teman. Biaya pendidikan untuk bersekolah di Daku kok masih mahal. Ini kan nggak nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur. Berarti kan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur di waktu lalu mengenai bahwa dia nolkan aset omsetnya di warung Stick and Stick hanya untuk operasional Daku, kemungkinan besar ini omong kosong belaka, teman-teman. Gue khawatir lulus dari sini jadi ngikutin jejaknya si Jamban Mansur, jadi tukang tipu. Laku ke pesantrennya, dengar-dengar sudah ditinggal. Yang mau diprotein Yusuf Mansur, hayo buruan kasih uang Anda, hahaha. Kok bilang di forum, aku lihat di acara TV, Ustadz bilang pesantrennya gratis, sungguh pembohong besar. Iya, memang Yusuf Mansur sering katakan pesantren gratis, dia membiayai itu karena gini-gini. Tapi kok yang dimaksud dengan pesantren gratis yang versi Yusuf Mansur itu kayak gimana? Jangan sampai kan dia menghindar lagi, ngibu lagi bahwa maksud pesantren gratis kayak gini. Kan pintar banget orang ini berkilah gitu. YM pembohong besar. Mending mondok di tempat lain aja, nanti ketularan YM. Promo Daku gratis dong, mana katanya gratis? Mana dong Daku yang gratis? Iya, mana tunjukin, kalau memang Daku gratis yang mana gitu. Jangan, kata-kata gratisnya itu digede-gedein, digambar-gemburkan kemana-mana. Ternyata yang gratis cuma buat 1-2 orang gitu. Sisanya bayar semua gitu. Sisanya bayar semua dan mahal banget gitu loh.
Katanya Mansur gratis, duitnya dari mana? Jangan masuk Darul Quran, jangan jadi kayak si Ucup lagi, tambah banyak lagi korban. Apa yang bisa dicontoh dari Yusuf Mansur? Mau bisa naik pesawat 1000 kali dalam sehari. Oke ya teman-teman, seperti itu komentar-komentar dari para netizen, tanggapan mereka mengenai biaya masuk di Darul Quran. Kenapa saya posting ini teman-teman? Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur beberapa waktu lalu mengenai Darul Qurannya itu dan hubungannya dengan warung stick and stick itu semuanya omong kosong belaka. Bahwa dia di warung stick and stick menolkan omsetnya dan semua diserahkan untuk operasional pesantren dan segala macam, bagi saya itu omong kosong. Karena kalau itu dilakukan oleh Yusuf Mansur, besar kemungkinan daku ini akan gratis gitu. Gratis, tidak akan ada kemudian orang yang bayar untuk masuk ke Darul Quran gitu. Paling minimal, kalaupun tidak gratis, paling minimal biaya masuk ke Darul Quran ini tidak semahal ini teman-teman. Kalau memang apa yang diucapkan oleh Yusuf Mansur bahwa ketika dia bergabung di warung stick and stick 2010 dan sejak itu omset dia di warung stick and stick dinolkan hanya untuk operasional pesantren dan segala macam, itu terbukti teman-teman. Tapi kenyataannya kan berbanding terbalik. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu benar, seharusnya Darul Quran itu tidak semahal ini biaya masuknya, apalagi SPP-nya. Ini sudah setara dengan universitas teman-teman. Apa yang dinyatakan oleh Yusuf Mansur belum tentu seperti apa kenyataan yang ada gitu. Contoh mengatakan bahwa Python akan IPO. Kenyataan di 2024 malah ditutup karena yang dikatakan oleh Yusuf Mansur kebanyakan tidak sesuai dengan kenyataan. Dia pernah mengatakan jadi komisaris Grab. Ternyata Grab sendiri membantah bahwa Yusuf Mansur bukan bagian dari Grab gitu. Lalu kemudian banyak hal lagi. Yusuf Mansur berkata naik pesawat 1000 kali dalam setahun. Kenyataannya omong kosong belaka teman-teman. Banyak sekali omongan Yusuf Mansur yang itu bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Maka sekali lagi saya katakan bahwa kenapa kemudian kami terus-menerus menyuarakan untuk memboikot warung stick and stick dan yang lain sebagainya. Bahkan saya berpikiran bahwa untuk kemudian mari kita boikot daku ini. Jangan kemudian sekolahkan anak-anak kita di daku sebelum kemudian mendapat masalah. Ada beberapa orang yang kemudian mendapat masalah karena bersekolah di daku teman-teman, yang diwawancarai oleh Pak Darso Arif. Mereka justru adalah orang-orang Yusuf Mansur dulunya mereka adalah orang-orang Yusuf Mansur, tapi kemudian mengeluarkan anaknya di sana karena mempunyai masalah dengan masalah biaya. Padahal kalau dilihat Yusuf Mansur ini orangnya sosok yang sangat dermawan. Harusnya kan masalah-masalah itu harusnya bisa diselesaikan. Tapi apa teman-teman? Ijazah anak orang tersebut ditahan hanya karena tidak mampu membayar biaya sekolah di daku. Jadi anaknya sudah bersekolah tapi kemudian tunggakan banyak menumpuk. Lalu kemudian ijazahnya ditahan karena sudah lulus, harusnya membayar utang tersebut. Tapi karena tidak mampu, ijazahnya ditahan teman-teman. Di mana letak yang katanya Yusuf Mansur itu orang yang ahli sedekah di mana? Ini kan lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.